dengan NIM 2404083. Hari ini aku akan menjelaskan tentang struktur beton yang sudah dipelajari di pertemuan pertama kuliah. Nah, yang pertama ada pengertian apa sih beton? Beton itu adalah bahan bangunan komposit yang terbuat dari campuran semen, agregat halus atau pasir, dan agregat kasar atau kerikil. Dan juga air, dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, campuran itu membentuk massa padat dan kuat setelah mengeras melalui proses hidrasi semen. Nah, biasanya perbandingan campurannya tuh 1 buat semen, 2 buat agregat halus, 3 buat agregat kasar. Nah, sebenarnya bikin beton tuh bisa sendiri atau nggak pakai yang alat yang ready mix itu. Nah, beton juga memiliki kuat tekan yang tinggi namun lemah terhadap kuat tarik. Nah, kelebihannya tuh tahan api, mudah dibentuk, tahan lama, dan relatif ekonomis. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Untuk struktur bangunan, fondasi, jembatan, jalan, dan bendungan. Prosesnya mengeras bukan karena kering, melainkan melalui reaksi kimia hidrasi antara semen dan air. Nah, beton juga sering dikaitkan dengan tulangan baja atau beton bertulang untuk meningkatkan kemampuan menahan gaya tarik. Nah, sekarang pengertian beton bertulang. Nah, beton bertulang tuh material komposit dari beton yang kuat menahan tekan, yang diperkuat dengan tulangan baja yang kuat menahan tarik. Untuk menciptakan material yang kuat untuk menahan gaya tekan, tarik, dan geser, umumnya dipakai di bangunan jembatan hingga lantai gitu ya. Nah, kombinasi ini memanfaatkan keunggulan masing-masing material untuk membentuk struktur yang kuat, fleksibel, dan tahan lama untuk berbagai konstruksi modern. Nah, komponen utamanya tuh, kalau misalnya di beton tuh ada campuran semen agregat dan air gitu ya, yang kuat pada gaya tekan tapi lemah kepada gaya tarik. Nah, sedangkan untuk tulangan baja tuh ada kayak batang, kawat, atau yang baja gitu yang ditanam di dalam beton sebelum mengeras, berfungsi untuk menahan gaya tarik. Nah, cara kerjanya tuh beton menahan beban tekan, sementara baja tulangan menahan beban tarik gitu ya. Nah, keduanya tuh bekerja sama secara sinergis, membuat struktur lebih optimal dan mampu menopang beban berat seperti pada lantai, balok, kolom, dan jembatan. Nah, di sini tuh ada pengujian beton gitu. Nah, yang pertama tuh ada uji kuat tekan beton. Nah, biasanya tuh untuk menguji kekuatan beton dengan memberikan tekanan sampai hancur. Nah, biasanya tuh pakai yang silinder atau kubus gitu. Biasanya ada yang ditesnya tuh 7, 14, sama 28 hari. Nah, selanjutnya ada SLAM test. Nah, itu tuh kayak yang betonnya tuh kayak yang langsung dites gitu buat nguji kadar air gitu untuk mengetahui berapa mutu si betonnya. Ada core drill. Ini tuh diambil sampel dari beton yang udah dibuat, terus diuji di lab gitu ya. Nah, pengujian ini menggunakan alat ini, yang si core drill ini. Nah, tapi ketika uji core drill ini kita pastikan gitu ya, jangan sampai merusak struktur beton. Nah, selanjutnya ada hammer test. Nah, pengujian ini dilakukan pada beton yang sudah dibuat untuk mengukur kekuatan dan tegangan. Karakteristik pengujiannya diberi ini alat pada hammer test. Nah, sebelum menguji hammer test ini, pastiin permukaannya rata dan biasanya dilakuin di 20 titik. Terus ada uji kuat lentur. Nah, itu ada nilai lentur maksimal dari beton tanpa tulangan gitu ya, yang diletakkan di atas tumpuan, kemudian dibebani pada setiap 1/3 dari bentang sehingga menghasilkan dorongan yang mengalihkan tegangan-tegangan tarik pada bagian bawah dan tegangan-tegangan tekan pada bagian atas gitu. Nah, terus ada uji ketahanan beton terhadap tekanan air. Nah, pengujian ketahanan beton terhadap aliran air untuk menggambarkan pori-pori beton atau kepadatan beton gitu. Nah, selanjutnya ada mutu beton. Nah, ada 2 ya, ada K. Kalau yang K tuh yang kayak yang lama. Nah, satuannya tuh kilogram per sentimeter persegi. Nah, biasanya tuh pakai uji kubus, ukuran 15 kali 15 kali 15 cm. Nah, terus ada yang F aksen C itu yang baru atau yang modern gitu ya, satunya MPa. Biasanya buat uji silinder yang ukurnya 15 kali 30 cm. Nah, perbandingannya apa sih? Nah, keduanya tuh sama-sama memiliki peran penting gitu ya. Nah, perbedaannya tuh cuma pada satuan pengukuran, benda uji, dan standarnya. Nah, kalau misalnya si beton K ini lebih umum di lapangan karena satuannya kilogram per sentimeter persegi dan benda ujinya kubus. Sedangkan kalau misalnya beton FC itu pakai MPa dan benda uji silinder untuk standarnya yang lebih modern. Nah, di sini tuh ada
tegangan dan regangan gitu ya. Diagram itu menunjukkan si ini kan apa diagram perilaku baja saat ditarik. Pada bagian awal ada yang ini elastis. Nah, berarti itu artinya kan berarti bisa di apa ya, bisa ditarik gitu ya, bisa balik gitu ke bentuk semula jika si beban itu dilepas. Nah, terus ada tetek leleh atau FY, itu batas saat baja mulai pada saat baja mulai mengalami deformasi permanen. Nah, nilai FY itu digunakan dalam perhitungan beton bertulang. Nah, terus ada plastis. Nah, ada plastis kan. Nah, baja tuh udah mampu menahan beban meski sudah memanjang, tapi tidak langsung patah gitu, sehingga disebut ductile. Terus terakhir, jika beban terus bertambah, baja akan putus atau mengalami kegagalan. Jadi si diagram ini tuh menjelaskan bahwa baja itu tulangan kuat, lentur, dan aman digunakan untuk menahan gaya tarik pada beton. Nah, terus ada nih posisi penempatan tulangan sesuai gambar benang momen. Nah, di gambar yang ini itu tuh kayak eh, pokoknya si penempatan tulang tuh mengikuti si diagram momen. Pada daerah momen positif serat bawah mengalami tarik sehingga tulangan dipasang di bawah. Nah, kalau misalnya negatif gitu ya, serat atasnya yang ngalamin tarik, berarti si tulangannya tuh dipasang di atas. Jadi tulangan selalu dipasang di sisi yang tarik apa sih di sisi tarik gitu. Nah, ini selanjutnya kan ini ada eh, gini ya. Nah, ini ada bagian tarik, ini retak, ini balok beton, ini bagian tekan, ini garis netral. Nah, terus kan karena beton tuh kan lemah terhadap tarik ya. Nah, jadi otomatis si tulangannya tuh dipasang di daerah tarik gitu ya. Nah, berfungsi menahan gaya tarik sementara beban beton nih menahan bagian tekan. Terus pada gambar yang selanjutnya, ini ada balok beton, garis netral, tekanan tekan, tegangan tarik, baju tulangan gitu. Nah, jadi di tengah jadi karena beton tuh lemah pada tarik, maka dipasang baju tulangan di bagian bawah untuk menahan gaya tarik tersebut. Jadi beton menahan gaya tarik dan beton menahan tekan dan baja menahan tarik. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya tuh beton merupakan material yang kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik. Sehingga perlu dikombinasikan dengan baja tulangan untuk membentuk beton bertulang. Fungsi beton bertulang menahan gaya tekan sedangkan baja menahan gaya tarik. Nah, pada balok yang mengalami lentur, bagian atas mengalami tekan dan bagian bawah mengalami tarik. Dipisahkan oleh garis netral. Karena itu penempatan tulangan harus mengikuti daerah tarik sesuai diagram momen, yaitu di bagian di bawah untuk momen positif dan di atas untuk momen negatif. Nah, mutu beton juga dinyatakan dengan nilai K atau F aksen C dan perlu diuji melalui SLAM test serta uji lainnya gitu ya, agar kualitas dan keamanan struktur terjamin. Dengan memahami konsep ini, kita dapat merancang struktur beton bertulang yang lebih kuat, aman, dan efisien. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.